Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang penerapan turunan fungsi aljabar dengan submaterinya adalah titik ekstrim dan titik stasioner. Penerapan turunan fungsi aljabar merupakan materi matematika kelas 11 IPA dan 11 IPS. Untuk kali ini kita akan belajar tentang titik ekstrim atau titik stasioner. Titik ekstrim adalah titik maksimum atau titik minimum. Kemudian titik stasioner adalah titik ketika f aksen x sama dengan 0. Ada dua cara untuk menentukan jenis-jenis titik stasioner. Yang pertama, menggunakan uji kiri kanan titik stasioner. Yang pertama, dari plus ke min, itu disebut titik balik maksimum. Dan yang kedua, dari min ke plus, maka disebut titik balik minimum. Yang ketiga, dari min ke min, maka dia disebut titik belok. Dari plus ke plus, maka dia disebut titik belok. Yang kedua, dengan menggunakan uji turunan kedua. Jika turunan keduanya lebih besar dari 0, dia disebut titik balik minimum. Jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka dia disebut titik balik maksimum. Jika turunan keduanya sama dengan 0, disebut titik belok. Kita mulai dengan contoh soal 1. Diketahui fungsi seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari koordinat titik stasionernya. Kita cari turunan pertama dari kurva. Untuk suku yang pertama, pangkat kita kalikan koefisien, min 2 dikali 2, pangkat kita kurangi 1. Suku yang kedua, turunan dari X adalah 1. Suku yang ketiga, turunan dari konstanta adalah 0. Kita sederhanakan, suku yang pertama min 2 dikali 2 adalah min 4. Min 2 dikali 1 adalah min 2, 0 ini kita hilangkan. Kemudian f aksen X ini kita nolkan untuk mencari titik stasioner. Min 2 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 2, sehingga untuk mencari X adalah 2 dibagi min 4, kita sederhanakan menjadi min setengah. Sekarang kita cari nilai stasionernya ketika X sama dengan min setengah. Kita masukkan ke dalam fx, kemudian setiap X kita ganti dengan min setengah. Kita sederhanakan 2 dibagi 2, min setengah pangkat 2 itu adalah 1/4, 2 kita sederhanakan dengan 4, sehingga diperoleh min setengah ditambah 14, 14 dikurangi setengah adalah 13 setengah. Maka koordinat titik stasionernya adalah min setengah, 13 setengah. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari koordinat titik maksimum dan minimumnya. Kita cari turunan pertama dari kurva. Untuk suku yang pertama, pangkat 3 kita kalikan koefisien 1, kemudian pangkat kita kurangi 1. Untuk suku yang kedua, pangkat 2 kita kalikan koefisien 3, pangkat kita kurangi 1. Suku yang ketiga, turunan konstanta adalah 0. Kita sederhanakan, suku yang pertama 1 dikali 3 adalah 3, suku yang kedua 3 dikali 2 adalah 6, 0 ini kita hilangkan. Untuk f aksen X ini nanti akan kita ganti dengan 0. Kemudian untuk fungsi ini kita faktorkan, X-nya kita keluarkan. Dari sini maka diperoleh bahwa harga X-nya adalah 0 dengan min 2. Inilah yang disebut dengan titik ekstrim. Kita masukkan titik ekstrim ini ke dalam garis bilangan. Titik ekstrim yang pertama adalah min 2. Titik ekstrim yang kedua adalah 0. Sekarang kita akan cek tanda. Kita ambil X sama dengan 1 yang posisinya terletak di sini. Kita masukkan ke dalam turunan pertama. Kemudian setiap X ini kita ganti dengan 1, maka diperoleh bahwa f aksen 1 itu nilainya adalah 9. Maka untuk daerah dengan X sama dengan 1 ini bernilai positif. Di sini negatif, di sini positif. Berdasarkan konsep uji kiri kanan, jika dari plus ke min, maka dia disebut dengan titik balik maksimum. Kemudian dari min ke plus, maka dia disebut dengan titik balik minimum. Sehingga diperoleh bahwa titik balik minimum terjadi ketika X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam kurva fx, setiap X kita ganti dengan 0, maka diperoleh bahwa f0 sama dengan 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinat titik balik minimumnya adalah 0,4. Titik balik maksimum terjadi ketika X sama dengan min 2. Kita masukkan ke dalam kurva fx, setiap X kita ganti dengan min 2, sehingga koordinat titik balik maksimumnya adalah min 2,8. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Dari kurva berikut ini kita diminta untuk mencari nilai ekstrim. Untuk mencari turunan pertama dari kurva, kita akan gunakan teorema kali. Suku yang pertama kita misalkan dengan U, yaitu X min 2. Kita akan mencari turunan pertama dari U. Turunan dari X adalah 1, turunan dari konstanta adalah 0,
sehingga U aksen X sama dengan 1. Suku yang kedua kita misalkan dengan V. Kemudian untuk mencari turunan pertamanya kita gunakan teorema dalil rantai. K itu adalah koefisien di depan sini, maka K adalah 1. N itu adalah pangkat, maka N sama dengan 2. Fx adalah X min 1. Kemudian F aksen X itu adalah turunan dari X1, turunan dari konstanta 0, sehingga F aksen X sama dengan 1. Kita masukkan K1 N2, kemudian pangkat dari Fx kita kurangi 1, dikali F aksen X adalah 1. Kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa F aksen X sama dengan 2X min 2. Kita masukkan rumus teorema kali. U aksen X-nya adalah 1, Vx-nya adalah X min 1 kuadrat, Ux-nya adalah X min 2, V aksen X-nya adalah 2X min 2. Kita sederhanakan X min 1 kuadrat menggunakan rumus A min B kuadrat menjadi X kuadrat, dikurangi 2 dikali X dikali min 1 adalah min 2X, min 1 dikuadratkan adalah 1, X dikali 2X adalah 2X kuadrat, X dikali min 2 adalah min 2X, min 2 dikali 2X adalah min 4X, min 2 dikali min 2 adalah plus 4. Suku yang sejenis kita kelompokkan. Untuk yang berwarna hijau ini menjadi 3X kuadrat, untuk yang berwarna biru ini menjadi min 8X, konstantanya 1 ditambah 4 adalah 5. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh bentuk seperti berikut ini, sehingga diperoleh bahwa titik ekstrimnya adalah 1 dengan 5/3. Kita masukkan titik stasioner ke dalam garis. Titik yang pertama tadi adalah 1, titik yang kedua tadi adalah 5/3. Kita akan cek tanda, kita ambil X sama dengan 0, letaknya di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam turunan pertama. Setiap variabel X kita ganti dengan 0, maka diperoleh bahwa F aksen X itu bernilai positif. Sehingga untuk daerah dengan X sama dengan 0 ini nilainya adalah positif, di sini negatif, di sini positif. Berdasarkan konsep uji kiri kanan, dari plus ke min itu adalah maksimum, dari min ke plus itu adalah minimum. Sehingga titik balik minimum terletak ketika X sama dengan 5/3. Kita substitusikan X ke dalam kurva. Setiap variabel X kita ganti dengan 5/3. 5/3 dikurangi 2 adalah min 1/3. 5/3 dikurangi 1 adalah 2/3. Kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa F5/3 adalah min 4/27. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai minimum itu adalah Y, yaitu min 4/27. Titik balik maksimum terjadi ketika X sama dengan 1. Kita masukkan X sama dengan 1 ke dalam kurva. Setiap X kita ganti dengan 1, maka diperoleh bahwa F1 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum itu adalah Y, yaitu 0. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari nilai ekstrimnya. Untuk mencari turunan pertama dari Fx, kita gunakan teorema bagi. Untuk pembilang kita misalkan dengan U, turunan dari konstanta adalah 0, maka U aksennya adalah 0. Penyebut kita misalkan dengan V. Untuk mencari V aksen kita gunakan teorema pangkat dikalikan dengan koefisien 1 dikali 2, kemudian pangkat kita kurangi 1. Untuk suku yang kedua, turunan dari konstanta adalah 0, maka V aksennya adalah 2X. Kita masukkan ke dalam teorema bagi. U aksennya adalah 0, V-nya adalah X kuadrat ditambah 1, U-nya adalah 3, V aksennya adalah 2X. Kita sederhanakan, 0 dikali berapapun adalah 0, min 3 dikali 2X adalah min 6X. Untuk penyebut kita faktorkan seperti berikut ini. Kemudian F aksen X nilainya kita ganti dengan 0. Kita kalikan silang sehingga diperoleh min 6X sama dengan 0, maka X-nya adalah 0. Untuk mencari nilai ekstrim kita substitusikan ke dalam kurva, kemudian X di sini kita ganti dengan 0, maka diperoleh bahwa F0 sama dengan 3. Jadi nilai ekstrim itu adalah Y sama dengan 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta mencari nilai minimum dalam interval min 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Kita akan mencari turunan pertama dari kurva. Untuk suku yang pertama, pangkat kita kalikan koefisien min 1 dikali 3, pangkat kita kurangi 1. Untuk suku yang kedua, turunan dari X adalah 1. Untuk suku yang ketiga, turunan dari konstanta adalah 0. Kita sederhanakan, min 1 dikali 3 adalah min 3, 12 dikali 1 adalah 12, 0 ini kita hilangkan.
Kemudian f aksen x 0 ini akan kita ganti dengan 0. Kemudian min 3 ini kita keluarkan. X kuadrat min 4 ini kita faktorkan menggunakan rumus berikut ini. Menjadi seperti berikut ini, sehingga diperoleh bahwa harga x atau titik stasionernya adalah min 2 dengan 2. Sementara ujung-ujung intervalnya adalah min 1 dengan 3. Kita substitusikan ke dalam kurva. Kita mulai dengan x sama dengan min 2. Kemudian setiap x kita ganti dengan min 2, kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa f min 2 itu adalah min 13. Kita lanjutkan dengan x sama dengan min 1, setiap variabel x kita ganti min 1, kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa f min 1 sama dengan min 8. Kita lanjutkan dengan x sama dengan 2, setiap variabel x kita ganti dengan min 2, kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa f2 sama dengan 19. Kita lanjutkan dengan x sama dengan 3. Setiap x kita ganti dengan 3. Kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa f3 sama dengan 12. Diperoleh 4 nilai stasioner. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Maka dari keempat titik ini, minimumnya adalah min 13. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya dalam interval min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Kita akan mencari turunan pertama dari fx. Kita gunakan teorema dalil rantai. K itu adalah koefisien yang di depan sini, maka K adalah 1. N itu adalah pangkat, maka N adalah 2. Fx adalah x pangkat 3 min 1. Kemudian untuk mencari turunan pertama dari fx, kita gunakan teorema pangkat. 1 dikali 3 pangkat dikurangi 1. Turunan dari konstanta adalah 0. Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Kita masukkan k-nya 1, n-nya 2. Kemudian pangkat dari fx kita kurangi dengan 1. Dikalikan dengan f aksen x itu adalah 3x kuadrat. Kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikali x pangkat 3 min 1. Kemudian f aksen x-nya ini kita sama dengan k0 untuk mencari titik stasioner, sehingga diperoleh 6x kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Titik stasioner yang kedua, x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas min 1 menjadi plus 1, maka diperoleh bahwa harga x sama dengan 1. Jadi titik ekstrimnya adalah 0 dan 1. Sementara titik-titik ujungnya adalah min 1 dan 1. Kita masukkan titik stasioner ke dalam kurva dimulai dari x sama dengan min 1. Setiap variabel x kita ganti dengan min 1, maka diperoleh bahwa f min 1 adalah 4. Kita lanjutkan dengan x sama dengan 0. Setiap variabel x kita ganti 0, maka diperoleh bahwa f0 sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan x sama dengan 1. Setiap variabel x kita ganti 1, maka diperoleh bahwa f1 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan minimum. Maka dari ketiga nilai ini, yang menjadi minimum adalah 0, yang menjadi maksimum adalah 4. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari nilai maksimum dalam interval min 6 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 8. Langkah pertama kita akan mencari turunan dari y. Kita akan gunakan teorema dalil rantai. K itu adalah koefisien di depan sini, maka K adalah 1. Kemudian N itu adalah pangkat, sehingga N sama dengan setengah. Fx itu adalah fungsi yang di dalam ini. Kemudian untuk mencari turunan pertama dari fx, turunan konstanta 0. Untuk mencari turunan suku yang kedua ini kita gunakan teorema pangkat. 2 kita kalikan koefisien min 1, kemudian pangkat kita kurangi dengan 1, sehingga diperoleh bahwa f aksen x adalah min 2x. Kita masukkan k-nya 1, n-nya setengah. Pangkat dari fx kita kurangi 1, kita kalikan dengan f aksen x. Kita sederhanakan 2 dengan min 2 ini kita coret. Maka diperoleh 1 dikali min x adalah min x. Kemudian untuk pangkat setengah dikurangi min 1 adalah min setengah. Pangkat negatif itu kita ubah menjadi pangkat positif sehingga menjadi bentuk pecahan. Kemudian pangkat setengah itu artinya adalah akar. Aksen x kita sama dengan k0, kemudian kita kalikan silang, sehingga diperoleh bahwa harga x adalah 0. Sehingga titik ekstrimnya adalah 0, titik-titik ujungnya adalah min 6 dan 8. Kita masukkan titik-titik ini ke dalam fungsi fx. Kita mulai dengan x sama dengan min 6. Min 6 dikurangi
dikuadratkan itu adalah 36, sehingga diperoleh bahwa f-6 adalah 8. Kita lanjutkan dengan X sama dengan 0, maka diperoleh bahwa f0 adalah 10. Kita lanjutkan dengan X sama dengan 8, 8 kuadrat adalah 64, sehingga f8 adalah 6. Terdapat 3 nilai optimum. Yang diminta adalah nilai maksimum. Dari 8, 10, dan 6, maka yang menjadi maksimum adalah 10. Kita lanjutkan dengan contoh soal 8. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta mencari nilai A ketika nilai stasionernya adalah min 2. Cari turunan pertama dari fx. Untuk suku yang pertama ini pangkat 3 kita kalikan sepertiga, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Suku yang kedua, pangkat 2 kita kalikan dengan A, kemudian pangkat kita kurangi 1. Suku yang ketiga, turunan dari X adalah 1. Suku yang keempat, turunan dari konstanta adalah 0. Kita sederhanakan 3 dengan 3 di sini kita coret, sehingga suku yang pertama menjadi X kuadrat. A dikali 2 adalah 2AX. Kemudian min 2 dikali 1 adalah min 2, 0-nya ini kita hilangkan. Kemudian f aksen x ini kita sama dengan kan 0. Angka berikutnya, setiap variabel x akan kita substitusi dengan x sama dengan min 2. Min 2 dikuadratkan adalah 4, min 4a kita pindah ruas kanan menjadi plus 4a, kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2, sehingga diperoleh bahwa harga A adalah 2/4, kita sederhanakan menjadi setengah. Kita lanjutkan dengan contoh soal 9. Diketahui kurva seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari nilai P ketika nilai stasioner terjadi ketika X sama dengan P. Kita cari turunan pertama dari fx. Untuk suku yang pertama, pangkat 3 kita kalikan dengan 1, kemudian pangkat kita kurangi 1. Untuk suku yang kedua, pangkat 2 kita kalikan dengan P, kemudian pangkat kita kurangi 1. Suku yang ketiga, turunan dari X adalah 1. Suku yang keempat, turunan dari konstanta adalah 0. Kita sederhanakan untuk suku yang pertama, 1 dikali 3 adalah 3X kuadrat. Min P dikali 2 adalah min 2PX. Min P dikali 1 adalah min P. 0-nya ini kita abaikan. Kemudian f aksen X ini kita nolkan. Langkah berikutnya, X sama dengan P ini kita substitusikan ke dalam setiap variabel X. Kita sederhanakan bahwa 3P kuadrat dikurangi 2P kuadrat itu adalah P kuadrat. Kemudian kita faktorkan dengan cara sifat distributif P-nya ini kita keluarkan, sehingga diperoleh bahwa harga P adalah 0 atau P sama dengan 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal 10. Diketahui kurva seperti berikut ini, jika nilai maksimumnya adalah 4, berapakah harga P di sini? Kita cari turunan pertama, maka akar di sini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pangkat setengah. Turunan dari X adalah 1. Untuk mencari turunan dari suku yang kedua ini kita gunakan teorema dalil rantai, di mana K itu adalah koefisien yang di depan sini, K sama dengan 1, N itu adalah pangkat sehingga N sama dengan setengah, fx itu adalah fungsi yang di dalam ini. Kemudian untuk mencari turunan pertama dari fx, turunan P adalah 0, turunan X adalah 1, sehingga f aksen X sama dengan min 2. Kita masukkan K-nya 1, N-nya setengah, pangkat dari fx kita kurangi 1, dikali f aksen X min 2. Kita sederhanakan 2 dengan min 2 kita coret, maka diperoleh 1 dikali min 1 adalah min 1, kemudian setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Pangkat negatif kita ubah menjadi positif sehingga menjadi bentuk pecahan seperti berikut ini. Pangkat setengah itu artinya adalah akar. Angka berikutnya, min saya pindah ke ruas kiri menjadi plus. Kita kalikan silang 1 dikali akar P min 2X. Untuk menghilangkan akar maka kita kuadratkan, sehingga 1 kuadrat akar dikuadratkan hilang. 2X kita pindah ke ruas kiri menjadi positif, sehingga diperoleh persamaan yang pertama bahwa 2X itu sama dengan P min 1. Kita substitusikan persamaan 1 ini ke dalam fungsi fx, sehingga 2X di sini berubah menjadi P min 1. P dengan P kita coret, maka diperoleh bahwa Y sama dengan X ditambah akar 1. Akar 1 adalah 1. Di sini disebutkan bahwa nilai maksimumnya adalah 4, sehingga Y di sini bernilai 4. 1 saya pindah ruas kiri menjadi min, maka diperoleh bahwa X adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah nilai P.
sehingga X sama dengan 3 ini kita substitusi ke persamaan 1, sehingga diperoleh bahwa 2X sama dengan P-1. X di sini nilainya adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6, sehingga min 1 saya pindah ruas kiri menjadi plus, 6 ditambah 1 adalah 7. Demikianlah pembelajaran tentang penerapan turunan fungsi aljabar dengan submaterinya adalah titik ekstrim atau titik stasioner. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.